Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam olahraga. Indonesia kembali berduka. Sangat mengejutkan peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober. Padahal saat itu bertepatan dengan Kesaktian Pancasila ya. Tapi kita harus menerima suatu tragedi yang sangat memilukan, di mana peristiwa yang harusnya masyarakat atau penonton bergembira menyaksikan klub kesayangannya bertanding, malah harus menerima akibat yang sangat memilukan. Nah, itu kita sangat berduka dan berharap semoga semua korban yang meninggal mendapat tempat yang layak di sisinya, dan yang luka-luka itu bisa segera disembuhkan. Nah, berkaca dari peristiwa ini, sebenarnya sebelumnya juga sudah ada pernah terjadi korban masalah penonton. Kalau orang banyaknya tentu bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak diatur dengan baik. Nah, banyak informasi-informasi, banyak berita-berita dari berbagai sudut pandang, dari beberapa perspektif. Ada yang menyalahkan supporter ya, atau ada yang menyalahkan aparat keamanan, ada juga yang mengarahkan institusi, PSSI atau panitia, dan banyak lagi. Nah, tapi kita harus juga memandang dengan jernih, objektif. Nah, mengenai supporter ya, supporter ini sangat diperlukan dalam event-event olahraga, karena namanya juga supporter ya, pemberi semangat, pemberi motivasi. Kalau olahragawan itu bertanding, apalagi sepak bola ya, tidak ada penonton atau saja penonton, itu tentu yang main juga kurang semangat. Kadang-kadang itu merupakan hukuman apabila supporter dari suatu klub itu bikin kerusuhan, lalu pada pertandingan selanjutnya bisa dilarang nonton, itu salah satu. Nah, biasanya yang main juga kurang bersemangatnya. Nah, jadi kita juga tidak boleh menyalahkan supporter. Kalau pertandingan sepi, ini malah supporter kita ini, kalau tidak didukung klub kesayangan kita, bagaimana mau menang? Nah, itu yang sering diucapkan oleh pengurus klub atau pemain kalau supporternya kurang mendukung. Nah, tapi kadang-kadang memang ada beberapa supporter klub yang sangat fanatik dan kadang-kadang juga terlalu bersemangat, sehingga bisa membuat kericuhan. Nah, mungkin setiap apakah supporter, apakah keamanan atau penonton yang lain, dan juga pengurus dari liga kita ini harusnya masing-masing melakukan evaluasi dan perbaikan. Jadi saya sepakat juga pemerintah yang melarang berlangsungnya liga-liga ini sebelum ini dievaluasi dan diperbaiki sehingga tidak lagi terjadi kejadian yang seperti di Stadion Kanjuruhan. Nah, tapi tidak boleh juga menyalahkan salah satu pihak, tapi memang harus ada yang bertanggung jawab, harus ya. Apakah itu dari sisi pemain kah, atau ofisial, atau panitia, atau juga supporter, atau masalah penonton yang lain. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan, jangan nyalakan supporter, jangan nyalakan yang lain juga, tapi harus dicari siapa individu yang bersalah dan harus bertanggung jawab. Nah, supporter itu saya bilang ya, itu penyemangat ya, terutama dalam kegiatan olahraga. Coba supporter itu ya, datang ke stadion, bayar, mereka nonton, memberi semangat. Nah, itu sangat tidak semua orang mau seperti itu. Jadi sangat hebat supporter ini. Nah, terutama Persebaya, mungkin lalu Arema, juga Persib Bandung ini memiliki supporter yang sangat
sangat kuat semangatnya. Jadi mereka sangat mendukung. Dan juga ada klub-klub yang lain juga. Nah, memang efek negatifnya kalau tidak terkendali bisa menimbulkan keributan. Jadi tadi juga Pak Menko Polhukam telah mengumumkan, selain aparat kepolisian juga sudah bertindak cepat menelisik atau menyelidiki kejadian ini, karena ini telah menimbulkan korban jiwa. Kalau menurut pihak kepolisian terkait 125, bahkan ada informasi juga yang mengatakan hampir 200 yang jiwa yang meninggal. Cuma setelah diverifikasi data sementara itu ada 125 orang yang meninggal. Sangat banyak ya, jangankan 100 lebih. Satu orang pun itu adalah banyak sebenarnya kalau untuk hilangnya nyawa, karena nyawa itu tidak bisa diganti dengan uang. Nah, tapi kita bersyukur pemerintah daerah juga bahkan amil zakat Jawa Timur dan juga pemerintah pusat sudah menjanjikan bantuan finansial bagi keluarga korban yang meninggal, dan untuk yang sakit atau terluka dari kejadian tersebut sudah diinstruksikan pemerintah pusat untuk ditanggung oleh negara segala biayanya. Ya paling tidak seperti itulah untuk meringankan beban dari keluarga korban. Nah, di samping itu jadi ya kita tidak boleh menyalahkan supporter. Walau bagaimanapun supporter itu sangat penting dalam kegiatan atau event-event olahraga. Nah, cuma memang ini juga introspeksi ya untuk pengurus-pengurus supporter. Artinya silakan bersemangat, tapi harus diingatkan untuk jangan membuat keributan, jangan anarkis, jangan buat kerusuhan, karena yang rugi adalah kita sendiri. Nah, kalau kita mendukung klub kesayangan kita, dukunglah dengan baik, dukunglah dengan bersemangat, tapi jangan membuat kegiatan yang bisa mengganggu orang lain, apalagi tindakan anarkis, merusak atau membahayakan jiwa orang lain atau diri kita sendiri. Itu dari sisi supporter. Lalu dari pihak kepolisian ya, kepolisian ini memang saat ini sedang sering dihujat. Itu apa boleh buat ya, karena banyak tindakan aparat oknum polisi yang melanggar hukum atau tidak prosedural atau melanggar etika. Apa boleh buat. Nah, tapi kita tidak bisa menyalahkan institusinya atau menyalahkan kepolisian secara keseluruhan. Jadi kita lihat juga oknumnya. Nah, seperti kejadian di Kanjuruhan ini, aparat keamanan juga ada disalahkan dalam hal mungkin menangani para supporter yang mungkin terlalu bersemangat ini ya, mungkin menggunakan kekuatan terlalu berlebihan. Itu tanggapan dari para pengamat ya, saya ingin menyampaikan. Dan juga ini yang sangat disayangkan, karena menurut aturan FIFA tidak boleh digunakan, yaitu adalah menggunakan gas air mata. Itu apalagi stadion itu dilarang. Nah, ya, jadi ini perlu diselidiki. Jadi sudah tepat Kapolri memerintahkan bikin pengawasannya. Semoga betul-betul bekerja dengan profesional, tidak jeruk makan jeruk, karena kena teman sama polisi lalu diringankan atau diabaikan kesalahannya. Jangan seperti itu ya. Dan juga untuk Pak Kapolri juga, kita minta jangan sanksi itu kalau berat ya cuma pindah tugas, copot, lalu nanti dia bikin ulah lagi di tempat lain. Seperti juga dalam kasus Sambo, tidak bisa ya hukuman itu cuma ringan atau ya dimaafkan, tidak boleh. Nanti yang lain bisa ikut melakukan hal demikian, tidak ada efek jerah. Harusnya ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Apalagi untuk aparat keamanan, semestinya hukumannya lebih berat daripada masyarakat sipil. Harus 2 kali lipat sebenarnya. Jadi kalau memang itu bersalah dan tindakannya memang itu menjurus ke pidana, ya harus disidang secara pidana. Jadi itu supaya efek jerah, supaya ada terjadi pembenahan di kepolisian juga. Nah, untuk di Kanjuruhan ini yang perlu diperiksa, diselidiki, disidik siapa aparat yang bersalah. Jangan cuma yang di lapangan, karena kita juga prihatin, kasihan ada juga beberapa aparat kepolisian yang ikut meninggal dunia.
mungkin karena amuk massa atau juga karena gas air mata, kita masih belum jelas. Nanti kita dengarkan bagaimana penjelasan dari pihak Polri. Yang jelas ada salah prosedur sudah di situ dalam hal penggunaan gas air mata. Jadi harus tindak tegas ini, apalagi ini mengakibatkan hilangnya nyawa orang dalam jumlah yang banyak lagi. Jadi ini jangan ala kadarnya ya, mereka harus betul-betul jujur, objektif, dan adil. Itu dari pihak aparat. Jadi kita tidak juga menyalahkan aparat kepolisian, karena setiap event atau setiap acara ini memang kita perlu polisi untuk pengamanan. Ya mungkin dalam satu dan waktu lain tempat ya ada terjadi keributan, kerusuhan atau luka atau meninggal ya, itu memang sudah musibah, tapi memang ada penyelidikan, ada evaluasi agar hal tersebut tidak kembali terjadi. Karena ini sudah disuarakan ya. Dan yang anehnya polisi kok juga menembakkan gas air mata untuk ke tribun. Ini juga aneh. Padahal di situ kan penontonnya kan mungkin baik-baik saja. Mereka mungkin menunggu di situ nggak mau keluar karena masih padat kan, maka banyak yang meninggal nanti kalau di Anoka. Nah ini juga aneh. Jadi itu semua harus diselidiki dengan betul-betul dan secara profesional, dan nanti dijelaskan secara terbuka dan dihukum secara adil sesuai dengan kadar kesalahannya. Lalu dari pihak panitia ya, panitia penyelenggara atau juga PSSI ini perlu dievaluasi juga. Dari menurut informasi masyarakat sekitar atau para pedagang asongan di sekitar gedung, biasanya mungkin beberapa puluh menit sebelum pertandingan usai itu pintu itu dibuka. Jadi kalau tidak salah informasi saya baca ada 14 gate, ada 14 gerbang atau pintu di Stadion Kanjuruhan. Jadi cukup banyak supaya bisa penonton keluar secara serentak tuh banyak bisa keluar ya. Karena penontonnya itu kedengarannya lebih dari 40.000 penonton. Sangat bagus ya untuk event, tapi itu bisa tidak bagus kalau salah penanganan. Nah yang gawatnya itu gate itu tidak segera dibuka setelah pertandingan selesai. Nah ini juga ikut memicu masalah ini, sehingga penonton tidak bisa keluar, lalu terjadi keributan, lalu ada gas air mata, ada yang dipentung, ada diterang segala macam, banyak yang pingsan, jatuh atau jatuh karena mungkin sesak napas apa macam ya, akhirnya terinjak-injak, itu yang menimbulkan makin banyak korban jiwa. Malahan gerbang itu satunya didobrak ya, akhirnya bisa terbuka. Bayangkan ini juga perlu diselidiki, siapa bersalah harus dihukum secara adil pihak penyelenggaranya. Nah jadi kita tidak hanya menuduh supporter, penonton, aparat keamanan yang salah atau panitia yang salah. Mungkin ada yang salah ya, memang harus diselidiki itu, harus ada yang bertanggung jawab dan harus ada yang diberi sanksi tegas apabila terbukti melakukan hal yang tidak sesuai aturan dan mengakibatkan terjadinya musibah ini. Nah mungkin itu kita sedikit mengulas karena saya pribadi juga bukan ahli olahraga, cuma kita mengulas dari berita-berita yang ada di media massa. Nah, cuma kita berpikir positif bahwa jangan saling menyalahkan, tapi memang yang salah harus hukum. Artinya melalui investigasi yang benar, yang profesional, yang jujur dan adil. Jangan kita langsung menyalah-nyalahkan dan jangan menyamaratakan. Ya, begitu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga kejadian seperti tidak pernah terulang lagi di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Karena ini cukup memalukan. Dari segi korban, Indonesia ini adalah nomor 2. Sangat memalukan. Selain memalukan, gue yang jelas itu sangat menyedihkan. Nah, yang jelas kita sangat prihatin dan turut berduka dan kejadian ini. Dan satu, ini selingan saja ya, saya baca tadi malam dari seorang pegiat media sosial ya, seorang penulis dan juga pengamat musik, Kang Muhammad Alfi Sahrin.
yang menulis ini kali cerita lagi ya, menulis mengenai lagu atau kata-kata. Memang di Mars Arema ini cukup bersemangat ya. Kata-katanya itu malah apa ini, siap mati di lapangan gitu ya, tidak salah saya kutip syairnya, nanti bisa dilihat di lagu Marsnya Arek Malang ya, Arema. Biasanya mereka nyanyikan saat mau pertandingan atau berakhir pertandingan ya, untuk memotivasi pemain-pemain yang akan bertanding. Nah, jadi dari ulasan Kang Alpi ini itu saya pikir betul juga. Nah, walaupun tidak selalu apa-apa yang kita katakan atau kita nyanyikan ya, nyanyikan juga kata-kata syair, itu biasanya juga seperti doa. Karena kita juga berdoa kepada Yang Maha Kuasa, itu kita kan selalu berulang-ulang agar cepat, agar dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, ada lagu misalnya saya kutip itu lagu The Rollies dulu ya, yang mungkin Salam Terakhir, yang nyanyi, yang menciptakan meninggal ya. Ada beberapa lagi temannya satu grup nyanyi kan juga meninggal, tapi memang ini kebetulan mungkin. Cuma tidak salahnya kita memperhatikan masalah ini. Begitu juga penyanyi pop kita ya, ada beberapa penyanyi wanita, mungkin saya tidak sebutkan namanya. Nah, Kang Alpi ada menyebutkan misalnya Pulangkan Aku gitu ya. Nah, itu kok kehidupan itu ya nanti akhirnya mungkin tersugesti, akhirnya mirip dari syair atau kata-kata lagu yang dinyanyikan tersebut. Bukan cuma satu ya, saya malah ada tiga sebenarnya wanita yang bisa kita dengarkan lagu-lagunya tuh melankolis, menyakiti, menceritakan kesedihan, keputusasaan, ya lagu-lagunya seperti itu. Dan kebetulan kehidupan juga ya kurang lebih seperti itu ya. Ada yang dipulangkan saja emang cerai, dipulangkan suaminya atau orang tua ya, dan sampai sekarang tidak pernah rujuk lagi. Nah, karena itu orang tua pada masa yang lalu juga mengingatkan kita jangan berkata-kata yang kasar, berkata-kata sembarangan, apalagi orang tua kepada anaknya. Seperti menyumpah ya, anak kurang ajar macam. Nah, ini itu juga sebenarnya seperti doa, apalagi doa orang tua ini kan sangat makbul. Nah, karena itu jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Tapi saya bukan mengatakan lagu itu tidak baik. Artinya itu lagu doa. Seperti tadi lagu Arema itu, biar walaupun mati di lapangan bilangnya ya. Ya sebenarnya itu mungkin kebetulan saja. Cuma tidak salahnya seperti band The Rollies itu akhirnya merubah syair lagu yang mengenai mati itu. Karena dilakukan berulang-ulang seperti doa. Ya kan? Akhirnya nanti mungkin bisa dikabulkan Yang Maha Kuasa. Nah, tapi ini selingan ya. Saya tadi terinspirasi waktu baca tulisan dari Kang Alpi Sahrin di media sosial. Saya pikir tulisan beliau itu sangat masuk akal. Memang sebenarnya mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik, apalagi tidak mengumpat, apalagi mengumpat orang, apalagi orang tua pada anaknya, apalagi kalau yang anak mengumpat orang tua ya kurang ajar. Nah, jadi saya rasa tidak salah untuk kalau kita membuat syair atau menulis itu yang baik lah, pilih kata-kata yang atau istilah ngabalin sering dikatakan diksi ya, artinya baik sehingga kita mengharapkan hasil itu baik. Begitu juga nama anak ya, orang tua itu kan menamakan anaknya baik-baik, harapannya dia jadi orang baik, jadi orang besar. Walaupun belum tentu seperti bilang Ustadz ya, karena namanya soleh, jadi perampok, malah jadi pengedar narkoba. Nah, paling tidak orang tuanya sudah berkeinginan anak itu jadi orang baik, jadi orang besar, orang yang suka membantu orang lain. Itulah harapan-harapan orang tua. Ini sekedar menyimpang sedikit ya. Nah, kembali kepada kesadaran kejuruhan tadi, kita sangat ikut berduka. Semoga yang meninggal diterima di sisi Allah, di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, ditempatkan di tempat yang layak, dan juga keluarga korban itu diberikan tambahan kesabaran juga keikhlasan
Dan bagi yang sakit, semoga bisa segera disembuhkan. Nah, demikian. Juga ada pesan juga ini ya dari kita, artinya dalam event olahraga ini jangan terlalu diketahui dengan masalah politik, karena saya membaca juga sedikit-sedikit dikaitkan dengan politik ya, apakah itu masalah balapan, masalah juga di PSSI, masalah stadion. Terlihat sekali memang manusia sering akan berpolitik itu ya lumrah saja, tapi janganlah terlalu vulgar. Dalam artian event-event olahraga ya yang dikedepankan itu olahraga, jangan utamakan yang lain, karena ini bukan cuma di pusat, di daerah pun hal seperti itu. Politik ada banyak, olahraga ada nuansa politiknya. Kalau sedikit-sedikit tidak terlalu ya silakan saja. Atau pengurus-pengurus klub dan juga pengurus PSSI janganlah juga mengutamakan, soalnya sekarang ini apa-apa itu selalu hampir dikaitkan dengan masalah politik. Politik dalam tanda kutip ya yang kurang sehat gitu. Kalau politik yang baik ya baguslah. Karena saya sendiri berpendapat politik itu ada sesuatu yang baik. Masalah kekuasaan, masalah bagaimana kita memilih pemimpin yang bisa mengangkat derajat seluruh masyarakat. Itu pasti positif ya. Jadi saya tidak sependapat dengan mengatakan politik itu jahat, bukan ya. Politik itu baik sebenarnya. Dia baik jahat itu tergantung orangnya. Sama juga di kepolisian kita maunya baik, yang baik, ada juga yang jahat. Begitu juga dalam profesi yang lain ya, wartawan juga kan, ada wartawan bodek, wartawan. Jadi kita selalu sudut pandang yang baik. Artinya tidak semua itu tidak baik, ada yang baik. Jadi politik ini kita akan baik. Nah demikian, sedikit ada menyimpang ke politik, dan karena saya lihat ada unsur-unsur di situ ya. Kembali, semoga pesannya jangan lagi kejadian seperti ini terjadi. Nah, itu apakah di event olahraga juga event seni ya, seni musik, konser-konser juga rentan bisa terjadi kerusuhan. Semoga tidak terjadi seperti itu. Yang menonton ingin bergembira, yang mendukung atau fans itu ingin juga menunjukkan perasaannya dengan tindakan mungkin berjoget atau mungkin menabuh gendang di stadion. Yang penting kita masih dalam kerangka yang baik, yang positif, yang tidak mengganggu orang lain, apalagi membuat kerusuhan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Salah hilap dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih ya. Salam sehat, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.